Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa untuk ketiga kalinya bertatap muka, yaitu pada presentasi kelompok 2. Pada presentasi kelompok 2 ini, tema yang akan dibahas adalah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis pada masa sahabat, dan selanjutnya adalah hadis pada masa tabi'in. Jadi berkenaan dengan sejarah. Sebelum masuk tema pembahasan, saya ingin sedikit membahas tentang cek plagiasi atau Turnitin. Ini saya masuk dulu. Di antara beberapa kelas yang sudah men-share hasil cek Turnitinnya, ada yang 60, ada yang 50% dan sebagainya. Itu tidak masalah lebih dari 30% untuk cek pertama dengan Turnitin. Masih ada waktu untuk merevisi, mengurangi agar hasil cek Turnitinnya maksimal 30%. Berapa lama Pak untuk mengurangi waktunya, itu berapa lama sampai UAS nanti? Jadi nanti ketika UAS akan saya share link untuk mengumpulkan hasil revisi dari makalah kalian. Jadi yang presentasi awal memang presentasinya cepat, namun waktu untuk merevisi sangat lama. Nah, sedangkan sebaliknya yang presentasi terakhir, yang kelompok 13, 12, itu presentasinya lama, tetapi nanti waktu untuk merevisi hanya sebentar. Jadi yang kelompoknya terakhir-terakhir, usahakan dalam menyusun makalah itu sudah bagus, sehingga dengan waktu yang singkat merevisi bisa dikumpulkan tepat pada waktunya. Nah, ini saya akan mencontohkan ada beberapa hasil cek Turnitin, Singularity, ada yang 34 misalnya ya, 67, 61. Ini kan slotnya itu ada ya sekitar puluhan lah. Kalau seandainya ini sudah digunakan, ini sebenarnya bisa resubmit, artinya diupload ulang di tempat yang sama itu juga bisa. Nah, jadi jangan khawatir ketika nanti digunakan, kok ini sudah full Pak, gitu. Nanti kalian bisa menggunakan di tempat yang sudah digunakan, resubmit atau submit ulang. Nanti hasilnya juga akan muncul di sampingnya, seperti itu. Kalau seandainya ada kendala dalam resubmit dan sebagainya, silahkan hubungi saya. Terkadang juga kendala dalam Turnitin itu adalah kelasnya ini hilang, atau kelas A, kelas apa gitu di akun Turnitnya itu kadang hilang. Nah itu silakan kalian hubungi saya, Pak minta tolong ini ada kendala di dalam Turnitin, kelasnya hilang sehingga perlu dimunculkan lagi. Nah, kalian bisa hubungi saya, nanti saya akan langsung klaim sehingga bisa diperbaiki lagi. Baik, itu berhubungan dengan Turnitin. Sekarang kita masuk ke pembahasan periode hadis. Ini saya hanya memberikan mukadimah saja. Nanti yang lebih detail akan dijelaskan oleh presentator
dari masing-masing kelompok. Baik, hadis pada masa Rasulullah SAW. Jika kita melihat definisi dari sebuah hadis, ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn min sifatin khiliqiyatin wa khuluqiyatin, maka maksudnya adalah segala apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan dari Nabi Muhammad SAW, dari sifat khilqiyah dan akhlaknya, maka pada masa Rasulullah SAW ini banyak sekali hadis-hadis bertebaran. Nah, bahkan pada waktu itu para sahabat jika ada permasalahan langsung merujuk kepada Rasulullah atau langsung mendatangi Rasulullah SAW. Berbeda dengan zaman sekarang, karena zaman kita terlalu jauh dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Jika ada permasalahan, kita pasti akan bertanya kepada orang yang lebih paham atau ahlul ilmi. Dan terkadang antara satu ahlul ilmi dengan ahlul ilmi yang lain memiliki pemahaman atau interpretasi berbeda sesuai dengan keilmuannya. Dan kita bisa melihat bersama, madhab pun juga ada 4 ya, yang muktabar. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan Hambali. Sebenarnya madhab itu pada zaman dahulu tidak hanya 4. Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab yang lain. Jadi dulu itu banyak. Hanya saja kenapa kok sampai sekarang itu cuma 4? Karena yang ada muridnya yang meneruskan ilmunya, meneruskan sanadnya hanya ada 4. Sedangkan mazhab yang lain sudah tidak diteruskan oleh murid-muridnya. Maka yang muktabar adalah 4 mazhab. Nah, itu asal usulnya. Tetapi antara satu mazhab dengan mazhab yang lain terkadang memiliki ijtihad yang berbeda atau hasil ijtihad yang berbeda, dan menimbulkan hasil kesimpulan fikih yang berbeda. Meskipun begitu, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain tidak saling menyalahkan. Oleh karenanya dalam pembahasan ushul fiqh, bagi orang yang berijtihad, maka jika ijtihadnya itu benar mendapat 2 pahala. Namun jika ijtihadnya itu salah mendapat 1 pahala. Artinya ketika sudah memiliki kemampuan ijtihad, kemudian dia berusaha untuk memahami sebuah hukum, walaupun pendapatnya itu tidak benar, tidak paling benar lah, dia masih mendapat 1 pahala. Maka antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu tidak boleh menyalahkan, karena kaidah ijtihad seperti itu. Bahkan para imam mazhab pada zaman dahulu itu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita dapat temukan mungkin antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah kalau subuh kunut, selalu kunut. Hambali itu tidak kunut. Tetapi antara satu ulama mazhab dengan ulama mazhab yang lain tidak ada yang saling menyalahkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal selalu berdoa. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan, aku selalu berdoa pada guruku, untuk guruku yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i dan memiliki pandangan yang berbeda dengan gurunya. Tetapi meskipun berbeda, Imam Ahmad bin Hambal selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i 5 waktu sholat. Selepas 5 waktu sholat. Selepas sholat 5 waktu. Nah, itu saking tingginya ilmu para ulama madhab. Semakin tinggi ilmu, maka semakin merunduk, semakin tidak menyalahkan. Kalau ilmunya dangkal malah cenderung lebih menyalahkan. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik.
memiliki banyak perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik pun berbeda. Tapi tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Pernah itu dalam sebuah kisah tentang rizki, konsep rizki. Jadi Imam Syafi'i waktu itu masih berguru dengan Imam Malik ya. Imam Syafi'i itu memiliki konsep bahwa rizki itu didapat dengan usaha. Imam Malik bin Anas berpendapat rizki itu pasti akan mendatangi orang yang sudah ditetapkan. Nah, pada suatu kesempatan Imam Syafi'i protes kepada gurunya. Maaf guru, tapi dengan bahasa yang sopan. Saya memiliki pemahaman yang berbeda tentang rizki, berbeda dengan yang engkau sampaikan. Kalau gurunya Imam Malik itu berpendapat rizki itu pasti akan mendatangi orang yang memilikinya, si empunya itu, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat rizki itu harus didapat, harus berusaha agar bisa mendapatkan. Kalau mau uang ya harus kerja lah. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan diri bahwa pendapatnya itu benar. Pergilah Imam Syafi'i ke sebuah perkebunan. Di sana izin kepada pemiliknya untuk ikut bekerja di situ. Ya untuk sesaat lah. Bekerja, kemudian dapat rezeki, kemudian dapat buah-buahan, makanan dan sebagainya. Akhirnya Imam Syafi'i ingin mengatakan dan membawa makanan-makanan itu atau buah-buahan itu kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Setelah sampai bertemu dengan gurunya, Imam Syafi'i mengatakan, wahai guru, wahai Imam Malik bin Anas, ini adalah konsep rizki yang benar menurut saya, yaitu rizki ini akan ada, buah-buahan ini ada kalau saya bekerja. Setelah saya bekerja, saya mendapat upahnya, sehingga saya membawa buah-buahan ini kepada engkau. Nah, berarti benar kan konsep saya, kalau seandainya rezeki itu baru bisa didapat setelah bekerja. Sembari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu muridnya, Imam Malik berkata sambil mengambil anggur itu, wahai muridku, wahai Syafi'i, sesungguhnya konsep rezeki saya juga benar. Oke, Imam Syafi'i, kok bisa benar? Wahai Imam, ini buktinya ketika rezeki itu sudah ditetapkan kepada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan datang dengan sendirinya. Nah, ternyata dua-duanya benar dalam konsep rezeki itu. Pendapat Imam Malik yang mengatakan rezeki itu pasti akan mendatangi orang si empunya, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ini benar. Dan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa rezeki itu harus dengan berusaha itu juga benar. Nah, seperti itu. Ini berkenaan dengan konsep ijtihad, salah satu pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Itu di zaman-zaman mutaakhir atau zaman-zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika orang itu ingin bertanya tentang masalah hukum, pasti akan bertanya kepada orang yang berilmu, alim, ulama dan sebagainya. Antara satu ulama dengan ulama yang lain terkadang berbeda pendapatnya. Dan ketika seorang itu dalam ilmunya, tinggi ilmunya, banyak ilmunya, maka akan saling menghormati antara satu dengan yang lain meskipun pendapatnya berbeda. Nah,
Kembali lagi ke periode zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, setiap orang ingin bertanya hukum langsung ke Rasulullah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Misalkan si A berpendapat atau apa ya, mendengar dari Rasulullah SAW begini, 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 begini. Maka si B langsung mendatangi Rasulullah. Itu kisahnya tentang Umar bin Khattab. Jadi ada satu orang sahabat yang menjelaskan, saya mendapat kabar dari Rasulullah tentang begini, begini, begini. Akhirnya Umar bin Khattab, karena waktu itu Umar seorang pedagang juga, saudagar, tidak selalu menyertai Rasulullah dalam kajiannya. Jadi ada sahabat itu yang selalu menyertai Rasulullah dalam setiap majelisnya, seperti Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu orang Yaman, datang ke Madinah, miskin, artinya maksudnya tidak mencari harta, ya memang datang ke Madinah itu untuk mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kemana, Abu Hurairah selalu menyertai. Bahkan tidurnya Abu Hurairah itu di depan Masjid Nabawi, ada namanya Sufah, tempat yang agak tinggi. Nah, oleh karenanya Abu Hurairah itu disebut dengan Ahlus Sufah. Ke belakang ini maka ada istilah Sufi. Orang Sufi itu seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah di Madinah tidak bekerja sama sekali, hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan seperti Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab yang saudagar, berdagang sana sini dan sebagainya. Tentu ada dalam sebuah majlis yang tidak didengar oleh Abu Bakar dan Umar. Berbeda dengan Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu riwayatnya banyak. Sampai sekarang itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Nah, ketika mendengar sebuah hadis dan Umar bin Khattab belum pernah mendengar hal tersebut dari Rasulullah, maka Umar langsung mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya langsung pada Rasulullah, sehingga tidak ada perbedaan pendapat. Ini ada yang raise hand atau angkat tangan. Yayan, Maghfirah, apa yang bertanya? Jika yang bertanya bisa langsung dicantumkan di chat. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang ingin bertanya ketika saya memaparkan bisa langsung dicantumkan di chat. Saya lanjutkan ke hadis periode sahabat. Hadis periode sahabat itu sepeninggal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nah, setelah Rasulullah wafat, otomatis orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, jika ada permasalahan bertanya kepada sahabat, karena yang bertemu langsung dengan Rasulullah adalah sahabat. Pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar. Kemudian banyak sahabat yang dikirim ke daerah-daerah yang lain, ke Mesir, kemudian ke Yaman, ke Syria, dan sebagainya. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal itu dikirim ke daerah Yaman, ke daerah selatan. Kalau Amr bin As itu dikirim ke daerah Mesir. Yang nanti akhirnya Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir. Bahkan sampai sekarang ada masjid peninggalan Amr bin As, namanya Masjid Amr bin As, tempat pertama kali yang disinggahi oleh sahabat Rasulullah SAW, Amr bin As di Mesir. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Bahkan ketika puasa Ramadan, di 10 akhir Ramadan itu biasanya ada banyak jamaah yang datang ke Masjid Amr bin As hanya untuk sholat tarawih. Dan tarawihnya itu bacanya panjang luar biasa. Di sana standarnya itu satu tarawih itu 1 juz. Jadi dalam 30 hari itu habis 30 juz atau 1 Al-Quran. Hadis periode sahabat, para sahabat dikirim oleh Abu Bakar ke negeri-negeri yang lain. Supaya apa? Supaya dapat mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Islam berkembang. Pada masa Umar bin Khattab, sepeninggal Abu Bakar, Islam semakin berkembang lagi, semakin meluas. Bahkan zaman Umar bin Khattab itu, 2 kerajaan yang besar pada masanya, Persia dan Romawi, itu hancur. Bayangkan
Kalau zaman sekarang itu ada mungkin Amerika dan Rusia, dulu itu juga ada kerajaan yang besar namanya Romawi dan kerajaan Persia. Kalau Romawi itu baratnya, Arab, kemudian kalau Persia itu timurnya. Kalau zaman sekarang itu negara Iran, Irak, kemudian Afghanistan, Kirgistan dan sebagainya itu dulu itu Persia. Kalau Romawi itu yang sekarang itu Yunani, kemudian Romawi kan dibagi jadi 2 juga, ada Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Timur itu dulu, eee, yang Istanbul, Turki itu masih masuk Romawi Timur, bahkan, Palestina itu juga masih masuk Romawi Timur pada masa itu. Pada zaman Umar bin Khattab, Persia dan Romawi kalah semua sama Islam dan hancur, apalagi Romawi Timur ya, Romawi Timurnya hancur, kemudian Persia juga hancur. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa kerajaan Romawi itu pada masa Rasulullah itu Rasulullah sudah menyampaikan akan hancur karena dipimpin oleh seorang perempuan dan benar-benar hancur. Karena memang pada waktu itu raja raja perempuan di Persia itu kurang kurang apa namanya, kurang bagus, manajemennya kurang bagus, kepemimpinannya kurang bagus dan sebagainya, dan akhirnya memang kerajaan Persia tidak bertahan lama, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Bahkan Rasulullah itu kan meninggalnya 11 Hijriah ya. Jadi 10 tahun atau sekitar 15 tahun setelah Rasulullah wafat, ternyata Persia hancur sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini pada masa sahabat. Jadi ketika zaman sahabat, seluruh sahabat diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menyebarkan Islam, diutus ke negeri Yaman, ke negeri Mesir, kemudian ke Suriah, kemudian ke Palestina dan sebagainya. Pada masa tabi'in ini banyak tabi'in yang berguru dari para sahabat. Abu Hurairah itu memiliki banyak sekali murid karena Abu Hurairah itu ketika zaman Rasulullah selalu bersama Rasulullah, bahkan tidak bekerja, tetapi tinggal di Sufah itu. Dan di Sufah itu infak berupa makanan, minuman dan sebagainya itu selalu tersedia. Dan maka dari situlah Abu Hurairah dan orang-orang yang kurang mampu pada zaman tersebut. Kalau sekarang mungkin ditiru di masjid-masjid, banyak yang membuat infak makanan, infak minuman di masjid, apalagi hari Jumat. Dulu itu asal muasalnya ya Sufah itu. Nah, ketika Rasulullah hidup, Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah ini selalu mengajarkan ilmunya. Maksudnya tidak sibuk dengan perdagangan, tidak sibuk dengan pemerintahan. Hanya sibuk untuk mengajarkan ilmu. Maka muridnya Abu Hurairah ini banyak. Di antara sahabat yang memiliki banyak murid juga dan banyak riwayat juga adalah Abdullah bin Amr bin As, kemudian Aisyah, Anas bin Malik dan sebagainya. Baik, ini hanya sekedar mukadimah. Karena waktu hanya sampai jam 3, maka setelah ini saya akan buka breakout room dan setiap orang masuk ke breakout room kelasnya masing-masing. Saya lihat tadi ada beberapa orang yang masih belum mengganti atau rename akun Zoom-nya, silahkan rename. Karena jika ada kendala dalam masuk breakout room, supaya saya bisa memasukkan ke breakout room sesuai dengan kelasnya. Ini saya cek lagi breakout namanya sudah hampir semua. Hanya ada 2 orang yang belum rename, Nurina Maharani Yudiro dan Rehan Adam Rizky. Silakan rename jika ada kendala dalam masuk breakout room supaya saya bisa memasukkan.
Nanti untuk notulen, jangan lupa menginput NIM orang yang bertanya dan orang yang menanggapi ke link yang sudah ditaruh di deskripsi grup WA masing-masing. Nah, ingat, untuk notulen dan moderator harus dari kelompok yang lain, bukan kelompok yang sedang presentasi. Kemudian, jika, kan batasnya sampai jam 3 ya, jika nanti dalam presentasi kemudian yang bertanya itu banyak, yang menanggapi juga banyak, sehingga waktunya itu tidak cukup sampai jam 3, maka di-cut, dipotong di Zoom-nya, dilanjutkan di grup WA. Kalian bisa tanya di grup WA, presentator menanggapi menjawab di grup WA. Jadi jam 3 pas, semua harus di-cut dan pindah ke grup WA. Pertanyaan, jawaban, tanggapan di grup WA semua. Karena jam 3 akan digunakan kelas lain Zoom-nya. Baik, saya kira cukup untuk mukadimahnya, supaya masih ada banyak waktu dalam presentasi dan tanya jawab. Marilah kita tutup mukadimah ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya dilanjutkan masuk ke breakout room. Saya akan buka atau saya akan buat 3 kelas breakout room. Sambil menunggu, perhatikan rename nama Zoom-nya bagi yang belum sesuai dengan kelas masing-masing. Tadi ada 3 orang. Ada 2 orang yang sudah saya sebutkan, kemudian ada 1 orang yang masuk lagi yang belum rename akun Zoom-nya. Baik, breakout room sudah saya buka, silahkan masuk ke ruangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.